Pemirsa, satu pekan terakhir pemerintah Kabupaten Bekasi gencar melakukan penegakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di berbagai tempat di Kabupaten Bekasi. Sedikitnya sudah 18 tempat hiburan malam dan satu tempat wisata air yang ditutup oleh Pemkab Bekasi selama satu pekan terakhir ini. Nah, untuk itu kita akan meminta tanggapan dari anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari fraksi PKS, yaitu Bapak Urian Riana, mengenai razia protokol kesehatan yang dilakukan oleh Pemkab Bekasi ini. Halo, Assalamualaikum Bapak Urian Riana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Gimana Mas Wahyu dan rekan-rekan kru Badar Ya, TV? alhamdulillah. Baik Pak, mengenai tanggapan Bapak nih mengenai penegakan protokol kesehatan yang belakangan ini gencar dilakukan oleh pemerintah, Pak. Tanggapan Bapak sebagai anggota dewan apa, Pak? Ya, saya selaku anggota DPRD dan masyarakat menyambut gembira dan baik sekali dengan adanya kegiatan seperti ini, karena saya melihat kita harus memutus mata rantai penyebaran virus itu, yaitu dari kerumunan masyarakat, kerumunan orang-orang, baik itu di tempat hiburan atau di tempat-tempat kegiatan yang memang di situ menimbulkan banyak orang. Dan saya pikir hal ini harus betul-betul ditegakkan, ya kan, betul-betul didisiplinkan, dan pemerintah bertanggung jawab atas kegiatan ini. Jangan sampai begitu banyak hal-hal yang tidak kita inginkan, penyebaran terus-menerus begitu, tetapi pelanggaran kerumunan massa dibiarkan tanpa ada penanggulangan tanpa ada penyetopan dari pihak pemerintah. Baik, Bapak, sebenarnya fenomena apa yang terjadi di masyarakat Bapak sehingga masih banyak sekali yang melanggar protokol kesehatan, Bapak? Menurut Bapak, apa sebenarnya yang terjadi, Pak? Ya, sebetulnya memang bukan sebuah fenomena, tetapi memang masyarakat juga membutuhkan sebuah aktivitas, ya. Mereka membutuhkan aktivitas, mereka juga membutuhkan mencari rezeki, ya kan, mencari nafkah, sehingga kegiatan-kegiatan itu tetap masih berlangsung. Maka oleh karena itu, ya kan, pemerintah harusnya memang konsisten dan komitmen ketika hal itu akan diberlakukan, ya kan, pembatasan kegiatan masyarakat, maka harus konsisten itu dilakukan serempak begitu, kemudian dengan ketat. Nah, setelah pembatasan itu dilakukan dengan ketat, maka ketika diberlakukan kembali akan terjadi pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tetapi ketika kita saat ini tidak menegakkan aturan, kerumunan massa, kemudian kegiatan-kegiatan hiburan malam, hiburan rakyat dan lain sebagainya, pasar, tidak diindahkan, ya kan, tidak betul-betul istilahnya diawasi dengan baik, maka penyebaran virus itu tidak akan berhenti. Maka kalau memang kita mau komitmen begitu kan, selama 14 hari berturut-turut yang PPKM ini terus dilanjutkan, ditambah lagi, waktunya ditambah lagi, kita harus komitmen dan melakukan kegiatan itu harus betul-betul efektif. Jadi jangan sampai pada saat pemberlakuan kegiatan ini begitu kita masih ada toleransi, sehingga gitu kan antara perlakuan PPKM-nya, ya kan, kegiatan masyarakatnya dengan tidak diberlakukannya pembatasan sama saja, dan ini bahaya begitu. Baik, Bapak, kalau seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini sudah terjadi 10 bulan ya Bapak ya, terhitung Maret 2020 ya, sampai betul, dengan awal 2021. Nah, Bapak melihatnya sendiri, apakah di sini ada sisi politiknya Bapak? Karena baru terlihat actionnya itu sekarang Bapak, penegakan yang lebih dibilang cukup kuat seperti itu Pak, karena terdapat 18 tempat hiburan malam dan satu tempat yang wisata yang ditutup. Nah, selama ini dalam 10 bulan terakhir ini, kenapa tidak ada penegakan serupa seperti itu Pak? Ya, saya melihat dari sisi ini ya, dari kewenangan pemerintah. Memang di awal-awal itu kita melakukan kegiatannya itu adalah dengan pencegahan. Dengan salah satunya itu adalah, ya kan,
menambah anggaran COVID-19 dengan melakukan refocusing APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Yang tadinya tidak ada anggaran buat COVID-19 itu kita adakan. Di Kabupaten Bekasi sendiri itu ada penambahan khusus diambil dari anggaran-anggaran di setiap dinas itu hampir 35% dan dikumpulkan dari setiap dinas, kemudian mencapai sekitar 1,3 triliun untuk kegiatan pencegahan COVID-19. Tetapi ya kan, ketika pencegahan ini dilaksanakan, anggaran kemudian sudah disiapkan, ya kan, kemudian bantuan-bantuan sosial juga dikirimkan, kemudian rumah sakit juga diberi anggaran buat pembelian APD, kemudian sanitizer dan lain sebagainya, kemudian sosialisasi ke masyarakat, dan ternyata kegiatan itu dirasa belum cukup. Ternyata memang COVID-19 itu tidak ada perubahan, bahkan cenderung meningkat ya. Di Kabupaten Bekasi yang tadinya biasa saja sekarang zona merah, dan bahkan ya kan RSUD Kabupaten Bekasi itu sudah tidak bisa menampung pasien-pasien yang terindikasi COVID-19. Oleh karena itu, dengan adanya ya kan penegakan yang lebih ketat lagi, setiap kegiatan-kegiatan usaha yang di situ menimbulkan kerumunan masyarakat, kerumunan rakyat, maka itu harus ditutup. Ditutup pun tidak selamanya, ditutup pun ya kan ada waktunya, ya kan, yang memang sesuai dengan perda yang sudah disiapkan. Penanggulangan ini terus terjadi dan harus dilakukan. Kita harus komitmen, ya kan. Kemudian juga masyarakat juga harus disiplin, karena kalau masyarakat juga tidak disiplin, masyarakat juga tidak ikutan menunjang kegiatan apa yang dilakukan oleh pemerintah, saya pikir ini akan terus menerus. Nah, ketika ada yang mengatakan ini dari sisi politis, bisa juga gitu kan, karena memang yang namanya eksekutif itu bagian dari politik juga begitu. Nah, kami berharap ya kan masyarakat jangan mengaitkan itu ke situ dulu, tetapi kita berharap pemerintah dikasih kesempatan untuk bekerja semaksimal mungkin supaya penanggulangan COVID-19 ini bisa berjalan maksimal. Kemudian terjadi penurunan dan tidak terjadinya lagi penyebaran COVID-19, dan kewajiban pemerintah yaitu adalah bagaimana menanggulangi semaksimal mungkin, tidak berleha-leha, dia tidak santai, dia terus bekerja keras supaya COVID-19 ini berangsur-angsur hilang di Kabupaten Bekasi, gitu Mas. Baik Bapak. Kita terbatas oleh waktu Bapak. Sekarang Bapak sebagai wakil rakyat silakan memberikan statement Bapak ke masyarakat, harapan anggota DPRD kepada masyarakat bagaimana supaya kita bisa menyudahi pandemi ini. Silakan Bapak. Sedikit saja ya. Ya. Kami berharap kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi, agar tetap menjaga ya kan jarak, kemudian tetap memakai masker, kemudian tetap mencuci tangan ya kan, dan biasakan hidup bersih ya kan, hidup sehat supaya jangan sampai sakit, karena COVID-19 ini tidak akan segera hilang di Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu saya berharap juga masyarakat untuk sabar ya kan, untuk sabar mengikuti protokol kesehatan dan tetap berkomitmen untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah supaya COVID-19 di Kabupaten Bekasi hilang dengan selamanya. Terima kasih. Amin. Baik, Bapak, terima kasih Bapak Urian Riana dari DPRD fraksi PKS. Terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga Bapak senantiasa sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah wawancara kami dengan anggota DPRD dari fraksi PKS. Setelah jeda pariwara, berita petang akan segera kembali.